Selamat datang kembali di materi pengantar kecerdasan buatan. Kali ini kita akan lanjut di bagian evolutionary computational, yaitu yang bagian kedua, particle swarm optimization. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang ada dua buah tipe evolutionary algorithm. Itu yang pertama genetic algorithm yang dipengaruhi oleh bagaimana dia berubah dari generasi-generasi sehingga akibat dari lingkungannya itu dia bisa menghasilkan solusi yang terbaik gitu. Jadi perubahannya itu akibat generasi pertama dia tumbuh dan berkembang, lalu siapa yang bisa bertahan sampai akhirnya dia bisa menemukan solusi yang terbaik. Lalu kita sekarang akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu particle swarm optimization. Ini yang berhubungan dengan eh, bagaimana menemukan solusi tapi bukan hanya satu titik yang bergerak, atau kalau di genetic algorithm itu bagaimana generasi yang berubah terhadap lingkungan dan diseleksi, tapi kalau di sini semuanya itu bergerak dalam satu waktu, jadi tidak ada generasi lagi, semuanya bergerak dalam satu waktu, dan semuanya mengamati kira-kira daerah minimum yang mana. Eh, ya kuncinya itu jadi nanti adalah kita punya banyak sekali partikel yang saling berkomunikasi, sehingga kuncinya adalah komunikasi antar partikel itu, sehingga bisa memberitahukan eh, ke partikel secara global itu harus bergerak ke arah mana. Jadi ada lokal dan ada global. Ini dasar dari particle swarm optimization ini diilhami oleh pergerakan ikan, burung, kelelawar, serangga, dan lain-lain. Jadi mereka ketika bergerombol banyak sekali, ratusan ribu atau jutaan binatang dalam satu tempat, mereka biasanya suka bergerak seperti ini, yaitu ya membentuk swarm dari binatang itu. Jadi salah satu contohnya adalah ya yang paling sering mungkin dilihat adalah ikan. Ketika ada mangsa itu mereka akan bergerak secara global. Jadi ikan itu akan kebingungan karena mereka seakan-akan bisa berkomunikasi satu sama lain dan menghasilkan sebuah kecerdasan secara global gitu. Jadi secara keseluruhan ikan. Ini juga contoh lain itu di kelelawar. Kelelawar juga memiliki sifat yang sama dalam mencari makanan. Ini juga burung juga dalam mencari ikan ini bergerombol seperti ini. Jadi prinsip dasar matematiknya itu didasari oleh ya kalau dulu di fisika komputasi mungkin ada bagaimana kita mengupdate pergerakan suatu partikel dari waktu ke waktu, itu sederhana. Yang dibutuhkan adalah kecepatan saat ini dan koordinat saat ini. Nanti kecepatannya diupdate terlebih dahulu oleh percepatannya bisa gravitasi, kalau gerak jatuh bebas bisa gravitasi, atau asalnya memang dia memiliki pergerakan yang dipercepat atau tidak gitu. Jadi nantinya percepatan saat ini itu merupakan kecepatan saat ini itu merupakan kecepatan sebelumnya ditambah percepatan sebelumnya dikalikan time step-nya. Jadi perubahan waktunya mau seperti apa, lalu nanti kecepatan yang baru ini digunakan untuk mengupdate koordinat yang baru, seperti itu. Kalau di fisika komputasi yang bagian dasar. Nah, di sini juga prinsipnya masih sama seperti ini, hanya saja yang dibedakan adalah eh, si kecepatan ini, pengaruh dari kecepatan ini sekarang kita mendapatkan sebuah hal bernama bobot, sehingga nanti pengaruh kecepatannya itu tidak satu dari kecepatan, tapi kita bisa perbesar untuk mencapai solusi lebih cepat, tapi juga kadang kita bisa perlambat. Jadi bobot ini bisa menentukan dia kecepatannya itu untuk mendapatkan solusi itu lebih cepat atau lebih lambat gitu. Ada keuntungan dan ada kelebihan. Kalau misalkan lebih cepat itu misalkan W-nya itu lebih dari satu gitu ya. Itu kan berarti nanti kecepatan sebelumnya itu dianggap sangat mempengaruhi. Nah, itu mungkin bisa mencapai solusi yang terbaik dengan cepat, tapi kadang juga ini bisa menyebabkan dia kebingungan kalau misalkan ternyata solusinya itu banyak.
nanti dia akan loncat-loncat dari solusi satu ke solusi lain sehingga dia tidak akan pernah bertemu dengan solusi yang sebenarnya itu nantinya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya kita gunakan W yang lebih kecil dari satu, itu jadi nanti dia akan geraknya lebih lambat, tapi dia akan tetap stabil untuk mencapai solusi yang sebenarnya. Nah, untuk bagian percepatannya ini, itu diganti oleh dua hal. Yang ini yang berhubungan dengan masing-masing partikel, dan ini adalah berhubungan dengan rata-rata dari keseluruhan partikel. Jadi misalkan kita punya sebuah banyak partikel seperti ini, yang masing-masing memiliki kecepatan. Nah, ini nanti setiap partikel ini akan mengetes apakah saya mendekati suatu nilai yang sangat minimum, atau apakah saya bertemu dengan suatu nilai yang secara harga dari perhitungannya itu cukup minimum, atau dari harga cost, bukan hanya cost, mungkin waktu juga bisa gitu. Jadi intinya adalah ini nilai-nilai yang mencari minimum masing-masing partikel, nanti dia akan menjadi sebuah kecepatan baru dari setiap partikelnya masing-masing. Nah, ada satu lagi, yaitu ini rata-rata dari setiap partikel itu bukan rata-rata dari semua partikel ini, apakah ada satu yang menemukan yang paling minimum dari semua partikel. Nah, ini akan bergerak, semuanya nanti akan diperintahkan untuk bergerak ke daerah yang minimum ini. Jadi walaupun awalnya dia memiliki kecenderungan acak, itu nanti pada akhirnya seiring dengan waktu dan menemukan minimum lagi yang lebih minimum, nanti semuanya akan bergerak menuju ke solusi yang sebenarnya, yang bintang ini. Seperti itu pada iterasi tertentu. Nah, untuk pergerakan dari partikelnya biasanya kita gunakan bilangan acak. Jadi nanti partikelnya itu supaya dia bisa dengan bebas untuk menemukan minimumnya, kita gunakan bilangan acak. Jadi nanti dia bergeraknya secara acak menggunakan random. Lalu ya dari setiap partikel itu nanti ada konstanta bobot juga yang menentukan bagaimana dia kecepatannya seperti apa gitu. Jadi biasanya antara 0 dan 1 yang optimum itu. Kalau lebih besar itu masalahnya nanti akan sama dengan bobot yang ini. Mungkin bisa bertemu dengan nilai yang lebih minimum, tapi nanti akan loncat-loncat dari banyak sekali kemungkinan. Jadi seperti itu. Untuk dari update dari koordinatnya itu masih sama, yaitu koordinat sebelumnya ditambahkan hanya kecepatannya saja. Di sini faktor delta T diabaikan karena T tidak berhubungan dengan waktu yang sebenarnya. Ini hanya proses looping saja, jadi anggap saja T-nya itu 1 saja. Seperti itu. Nah, jadi yang membedakan adalah nanti ada sebuah kecepatan sebelumnya. Jadi kalau kita ingin menentukan kecepatan yang sekarang, ini adalah kecepatan sebelumnya. Nanti ada kecepatan dari masing-masing partikel seperti apa akan menarik. Ini bukan hanya satu, nanti kalau partikelnya ada 100 berarti nanti ada 100 vektor. Lalu ini yang paling globalnya. Globalnya itu dari semua partikel, apakah ada yang satu yang menemukan nilai yang paling minimum, ini nanti menjadi vektor tersendiri. Dan setelah itu resultannya akan menjadi sebuah arah kecepatan yang baru. Seperti itu. Contohnya, kita mulai dulu dari contoh kasus satu dimensi dengan satu buah minimum. Ini jadi minimumnya hanya ada di sini, tapi ini ada jebakan minima di sini dan minima di sini. Kalau kita tidak menggunakan metode particle swarm optimization, ini mungkin akan terjebak di minima-minima yang di sini. Nah, itu masalahnya. Kalau misalkan contohnya kita menggunakan update posisinya yang di dasar seperti ini. Jadi tidak ada partikel global dan partikel lokalnya. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan particle swarm, contohnya kita generate dulu koordinat acak.
Jadi ini yang biru-biru ini partikel-partikelnya, mereka dari masing-masing partikel nanti mengecek kira-kira nilai dari kecepatan dari setiap partikel itu, nanti kemiringannya itu, kecepatan itu berhubungan dengan kemiringannya di posisi titik ini. Jadi nanti turunan, seperti turunan atau gradiennya itu sebagai kecepatan dari setiap partikel. Lalu dari semua partikel ini yang mendapatkan nilai paling minimum yang mana? Ternyata yang ini. Satu titik ini, nanti satu titik ini akan memanggil semua partikel teman-temannya ini untuk menuju ke titik yang ini dengan kecepatan tertentu. Jadi kita coba nyalakan. Ini adalah contohnya. Ini akan selalu memanggil teman-temannya karena dia sudah menemukan nilai yang paling minimum di sini. Tapi dia akan tetap bergerak walaupun tidak terlihat kecil di sini. Dia akan terus memanggil teman-temannya sampai nanti semuanya sepakat bahwa ini adalah titik minimum yang sebenarnya, bukan yang minima di sini, di sini, di sini, atau di sini. Seperti itu. Nah, ini sampai dia sudah menemukan solusi. Ini kembali lagi looping lagi. Contoh yang kedua itu bagaimana kalau misalkan kita memiliki dua buah minimum. Minimanya, jadi tadi kan kalau satu minimum itu sudah pasti berhasil, tapi kalau dua minimum apa yang akan terjadi? Jadi ini contohnya masih kurva yang sama, tapi tidak memiliki kemiringan. Kalau yang sebelumnya kita memiliki kemiringan, jadi ada kurva ini ada kemiringannya seperti ini. Tapi yang sekarang itu tidak ada kemiringan, jadi lurus, sehingga ada dua buah minimum di sini. Dengan menggunakan perlakuan yang sama, nanti kita bisa menemukan bahwa kadang kalau di sini dia bertemu dengan minimum, nanti dia akan memanggil teman-temannya ke kanan. Nanti kalau di sini ada yang menemukan minimum lagi, dia akan memanggil untuk yang ke kiri. Tapi karena ternyata kecenderungan dari keseluruh partikel itu sudah menemukan minimumnya yang sebelah sini, nanti jadi pada akhirnya dia akan memanggil ke sebelah sini. Tapi kadangkala kalau misalkan pertama kali kita mengenerate koordinat dari partikelnya itu lebih banyak di daerah yang kanan ini, mungkin nanti dia akan berakhir di posisi minimum yang kanan ini, gitu. Ini bergantung dengan inisial posisi yang di-generate secara acak di awalnya. Jadi itu kunci utamanya. Tapi pada akhirnya dia bisa menemukan minimumnya karena ini ada dua, dan tidak kebingungan antara minimum mana yang harus dipilih karena mereka bergerak berdasarkan global, kayak kesadaran global dari setiap partikel. Sekarang kita berlanjut ke contoh yang dua dimensi dengan dua minimum. Jadi minimumnya adalah yang ini, yang biru. Warna itu memperlihatkan bahwa kuning itu semakin tinggi nilainya, tapi kalau yang semakin biru itu semakin minimum. Jadi ini yang biru tua adalah posisi minimumnya. Ini kalau kita gambar permukaan tiga dimensinya seperti itu di sini. Jadi ada dua buah minimum saya buatnya. Itu nanti akan seperti apa? Sebetulnya ini akan sama seperti yang sebelumnya. Dia akan berosilasi ketika dia bertemu minimum yang ini atau minimum yang ini. Tapi pada akhirnya dia akan secara globalnya dia akan lebih cenderung yang mana, dan nanti dia akan berhenti di posisi minimum yang ini ada yang contohnya adalah yang kiri ini. Tapi kadangkala kalau misalkan kita tebakan atau inisial posisinya itu berbeda, lebih kecenderung ke yang kanan, maka ini akhirnya nanti akan menemukan minimumnya yang kanan, yang mendapatkan kesimpulannya seperti itu. Untuk particle swarm optimization hanya seperti itu. Jadi nanti ya kuncinya adalah bahwa yang asalnya pengamat lingkungan itu hanya satu, tapi sekarang pengamatnya bisa jadi sangat banyak sehingga bisa meminimalkan atau mengefektifkan proses pencarian solusi. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi, mungkin akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih.